Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Tadi sudah belajar Penjas dengan Kak Dani ya? Iya. Dan dilaksanakan secara Zoom juga. Alhamdulillah hari ini pembelajaran tematik pun sama ya. Kita belajar secara Zoom. Insya Allah 1 jam ke depan mudah-mudahan materi yang pada sampaikan ya bisa kalian pahami dan waktunya mencukupi ya. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu kita mulai dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan ya dan kelancaran, khususnya sinyalnya supaya materi yang Pak Ade sampaikan bisa dipahami oleh kalian. Kak Kaila, silakan dibuka dulu videonya ya. Karena kalau misalkan videonya masih tertutup, mulai hari ini akan Pak Ade terapkan pengurangan nilai ya. Pengurangan nilai keaktifan. Ya. Kalau yang kameranya tidak dinyalakan. Ya, jadi kameranya harus dinyalakan. Harus kelihatan mukanya, harus kelihatan orangnya ya. Khawatirnya orangnya nggak ada. Oke, alhamdulillah kita sudah mulai ya pembukaan. Kemudian nih materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tema, ada yang tahu tema 5 berapa? Kandris, tema berapa? 5H. Iya betul ya, tema 5H. Pembelajaran berapa? 4. Ya, pembelajaran 4, 5, dan 6. Jadi 3 pembelajaran ya, kita rangkum, kita padatkan ya, dan insya Allah akan disampaikan pada hari ini. Oke, pada akan share screen dulu ya. Alat tulisnya sudah disiapkan? Sudah, Pak. Siapkan ya alat tulisnya, buku tulis, buku paket, mohon disiapkan. Sudah, Pak. Terima kasih yang sudah ya. Oke, ini sudah tampil? Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, coba Pak Ade. Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kalau sudah kelihatan, coba ya dan bacakan. Judulnya apa ini? Tematik pembelajaran 4 sampai 6. Oke, ya betul ya sudah kelihatan. Seperti yang tadi sudah Pak Ade sampaikan bahwa pada hari ini pembelajaran tematik akan membahas pembelajaran 4 sampai dengan 6 ya. Jadi mohon semuanya bisa konsentrasi dari awal sampai akhir. Tidak meninggalkan ini ya, tidak meninggalkan laptopnya, tidak meninggalkan HP-nya. Misalkan dinonaktifkan orangnya kemana gitu, nggak boleh ya. Karena itu bisa membohongi ya, berbohong gitu nggak boleh. Baik, kita lanjut. Ya. Nah, kita masuk ke tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah kalian harus dapat ya mengidentifikasi atau mengenali jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Di pembelajaran pertama, di pembelajaran sudah dibahas. Kita bahas lagi hari ini. Kemudian yang kedua, kalian dapat menjelaskan sikap ya, sikap atau perilaku yang baik dalam menghadapi keragaman jenis usaha ekonomi. Nah, sikap yang baik ketika melakukan usaha ekonomi itu seperti apa? Dan kita bahas nanti ya. Yang ketiga, siswa atau kalian dapat menjelaskan peristiwa dalam teks fiksi melalui diagram ya. Nah, jadi nanti akan disajikan teks fiksi, kemudian kalian membuat diagram ya, diagram peristiwanya. Oke, ini 3 tujuan pembelajaran yang harus kalian capai, kalian kuasai pada hari ini. Nah, sekarang silakan
tulis di kolom chat bagaimana perasaan kalian hari ini. Yuk, silakan. Pak Ade, kasih waktu hanya 1 menit. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang, sedih, galau, atau gimana? Ayo, diketik ya, di kolom chat. Nanti Pak Ade bacakan. Ya, alhamdulillah nih, sudah banyak ya, luar biasa. Pak Ade bacakan. Agak bosan Pak, ya. Mudah-mudahan bosannya hilang ya. Mudah-mudahan kita bisa segera untuk tatap muka. Amin. Amin, aminnya kenceng amat ya. Alhamdulillah, alhamdulillah baik. Ya. Senang Pak, luar biasa senang dan bahagia Pak. Alhamdulillah. Senang Pak, senang. Baik, senang. Biasa aja Pak. Ini senang Pak sambil senyum ya. Secara umum alhamdulillah ya. Oh, ada lagi nih. Senang tapi sedih. Wah, lucu ini. Luar biasa, senang tapi sedih. Senangnya kenapa? Sedihnya kenapa coba? Kak Korina. Ada Kak Korina? Sedih bahagia kali ya, Pak. Bukan Pak, itu Malika. Oh, Malika ini ya. Malika apa Corona? Ya, Malika apa Korina? Maaf. Malika ya? Kurina ya? Malika. Berarti sedih bercampur senang ya. Mudah-mudahan semuanya Pasti dalam senang. kondisi senang ya, bukan dalam kondisi sedih. Ya. Kalau kita senang, apapun yang kita lakukan akan terasa ringan ya. Terima kasih ya teman-teman, anak-anak Pak Guru yang soleh dan soleha yang sudah menyampaikan perasaannya. Ya, secara umum alhamdulillah semuanya senang. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita masuk ya teman-teman ke materi mengenali jenis-jenis kegiatan ekonomi. Pak Ade mau tanya, kemarin waktu kalian menyimak video, contoh jenis kegiatan ekonomi itu apa saja? Ada yang bisa? Saya Pak. Oke, silakan sebutkan. Yang pertama perdagangan, kedua perindustrian, yang ketiga jasa. Luar biasa, subhanallah ya. Betul, itu jenis kegiatan ekonomi. Kemarin juga sudah dibahas ya, sudah dikenalkan dalam video. Ada lagi selain itu? Siapa? Pertanian masuk kegiatan ekonomi bukan? Bukan. Masuk ya? Perkebunan. Ya, perkebunan dan lain sebagainya. Oke. Sekarang coba perhatikan ini. Apa kegiatan yang dilakukan pada gambar? Perdagangan. Ya. Jual beli. Perdagangan. Perdagangan. Ya, kegiatan jual beli atau istilah kegiatan ekonominya yaitu perdagangan. Jadi ada yang membeli, ada yang menjual kebutuhan, ya. Apakah ini termasuk kegiatan ekonomi? Ya. Iya, Iya, Pak. Ini Iya, Pak. kegiatan ekonomi. Yaitu untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup Manusia. hidup manusia, betul. Nah, ini. Jadi ada yang yang sebelah ini nih, yang sebelah apa? Sebelah kanan Pak Ade ini melakukan menjual barang. Ini membeli sepertinya ini. Ya, ini jual beli atau kegiatan Sebaliknya. perdagangan. Ada yang sebaliknya? Ya memang posisinya ya. Posisinya gimana ini sih? Kalau menurut Pak Ade sih ini yang penjual nih. Oke, untuk memahami jenis-jenis kegiatan ekonomi, silakan kalian buka halaman 22. Silakan buka. Ada Udah nggak? Pak. Udah. Yang belum? Udah. Dibuka. Pak. Pak Ade kasih waktu 2 menit, kalian baca. Coba kalian baca. Dari mana ya Pak? Dari halaman 22, Kak. Bagian Yang ayo berdiskusi. ya, betul. Sampai 23, Pak. Betul, sampai situ. Ya.
Waktunya hanya 2 menit, silakan dibaca, dipahami, ya, supaya kalian lebih mengenal, lebih memahami tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi. Merupakan kegiatan membeli barang dan uang. Pada akan pantau ya, sambil di itu, Pelaku dalam kegiatan dinyalakan itunya, kegiatan ekonomi tersebut. videonya. kegiatan perdagangan acara lain dilakukan oleh pendanaan. Oke, Kak Fayat, Kak Aurel, Alfi, Barang yang Kak biasa Bella, diperdagang silakan. antara lain Ya, bahan makanan, pakaian, kendaraan, alat Kak Korina, pusat perdagangan dan kecuali kalau memang terkendala sinyal. dengan sarana komunikasi dan transportasi yang baik. Perdagangan dapat dilakukan di antar negara. Misalnya kalau melalui kegiatan ekspor dan impor. Ekspor adalah usaha mengirim dan menjual barang ke luar negeri. Impor adalah usaha memasukkan dan membeli barang dari luar negeri. Dua perusahaan Ya, 1 menit lagi. Ditandai yang pentingnya, dipahami yang pentingnya ya. Kalau ada yang belum paham boleh ditanyakan. Ya, supaya kalian lebih mengenal, bisa mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan ekonomi. Karena kegiatan ekonomi ini sangat penting ya untuk memenuhi kebutuhan kita. Tanpa adanya kegiatan ekonomi, kebutuhan kita tidak akan terpenuhi. Apalagi kebutuhan sehari-hari seperti makan, minum, gitu ya. Dan salah satunya adalah jenis kegiatan perdagangan. Ya, bukan hanya perdagangan besar, tapi perdagangan kecil. Oke, waktunya sudah ini ya. Pada stop share dulu. Pada stop share. Pada akan ini ya, akan mengirimkan link quizzes untuk mengevaluasi sejauh mana kalian bisa memahami materi yang sudah kalian baca. Di kolom chat, Pak. Pak Ade mau coba share-nya di grup ya. Bisa dilihat kalau di grup Ya, apa mau di sini? di sini aja, Pak. Di kolom chat aja, Pak. Ya. Ya, sebentar. Coba dicek lagi di ini. Di apa namanya? Nah, ini udah, Pak. Ada nggak? Udah Pak. Ada, ya. Ada Pak. Saya lagi join. Oh, join Lagi dulu. join sama. Join dulu, join. Din. Lagi loading. For student enter a quiz. Sama. Ada yang udah bisa join? Nah, tahu aja itu kursi dimainin. Nah, ada ya yang mulai. Ya belum Pak, hasil loading. Oke, Pak Ade tampilin dulu ya. Biar kelihatan nama kalian juga, quizesnya. Siapa aja yang udah gabung, siapa yang belum. Nah, bunyi. Kelihatan nggak? Nih, yang udah gabung nih, ada 6. Udah gak? Udah kelihatan? Saya belum Pak, saya mengulang. Ya, tunggu ya. Tunggu. Putih doang layarnya. Rehanun udah. Mudah-mudahan Kak Andris nggak ada masalah ya Kak Andris, bisa gabung. Amin. Semuanya bisa gabung. Udah bisa kadang nyambung, kadang-kadang. Ingat ya, satu soal itu hanya 35 detik. Jadi baca langsung pilih jawabannya. Linknya ada di kolom chat ya. Linknya ada di kolom chat. Iya, ya. Kalau layarnya putih sih Pak, saya. Putih? Layarnya putih doang, gak ada apa-apa. Nge-like kali, Des. Oh, ya Allah. Saya ini wifi-nya ada di dekat loh. Coba diulang Kak. Bisa masuk 5 meter. Diulang. Klik lagi itunya, chattingnya. Kemudian klik lagi linknya. Ada 5 meter sama asal wifi-nya, masa nge-lag sih? Udah 9 ya? Sama aja Pak. Sama. Oh, nge-lag kali ya, Kak. Paling nanti Kak Andris kalau nggak bisa gabung di sini, khusus Pak Ade kasih itunya ya, linknya ya. Tapi dicoba aja dulu, Pak. Dicoba dulu. Bismillah.
Pada tunggu ya, 1 menit lagi, setengah menit. Masih lama kah ini ya daripada putih terus? Masih putih kak ya. Kapan dok? Paling nanti pada Japri ya kak Andis. Kalau misalkan belum bisa gabung terus sampai nanti. Oke teman-teman. Ya karena waktunya. Maaf yang belum mungkin nanti Pak Ade kasih link lagi ya setelah ini. Ya, udah 11. Gimana udah siap? Kita mulai ya. Siapa? Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba mudah-mudahan Siap. nggak ada kendala. Ayo. Lagunya keresep Pak. Lagunya keresep Pak, ngedengernya. Sementara Hilmi pertama. Demi Arwan. Hilmi Razik 5 saja. Salah dia. Lagunya. 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 Keresep lagunya. Keresep. Sakit telinga ini. Lagunya mirip-mirip kayak Marsha and the Bear loh. Yang bisa Jadi gratis lah belajarnya. ya. Jadi lagunya bawaannya ini. Kan saya tiba-tiba keluar sendiri Pak. Ya, Pak. Oke, 1 menit. Pak. 1 menit lagi ya. Pada akan akhiri nih. Ayo, yang belum segera, ayo. Pada hitung dari 10 Bapak ya. saya keluar sendiri Pak. Udah Pak. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, yak dan kedua. Lagi Pak, lagi. Seru Pak. Bapak saya keluar sendiri Pak. Oh, yak dan kedua. Lagi Pak. Nah, ini ya hasilnya teman-teman ya. Ini hasilnya nih. Nih. Berarti Salah satu. sama ini betul semua. Ini betul semua. Ini salah satu. Nah, yang ini Salah satu. nah, ini usaha Keresep, Pak, lagunya. ke luar negeri disebut apa ini harusnya? Mengirim atau menjual barang ke luar negeri? Ekspor ya Pak. Ekspor, Pak. Ya, oke. Ekspor itu mah. Gitu ya. Tadi saya kepencet Pak, makanya salah satu. Baik. Terima kasih ya teman-teman. Kita ini dulu. Lagunya keresep. Lagi Pak, lagi. Jangan Nanti, lagunya, woi, Seru, lagunya Pak. itu lagi Lagunya Pak, seru Pak. krisisnya Buat lagi ya. keset, woi, keresep Lagi. Hanya satu Sakit kali di aku. setiap pertemuan, enggak 2 kali ya. Materi yang sudah kalian baca, ada berapa kegiatan ekonomi tadi? Ada berapa? Tiga. Ada 3 ya. Yang pertama apa?
Perdagangan. Perdagangan, perekonomian, perindustrian. Industrian dan Kok perekonomian? Jasa, Ya, sama jasa. perindustrian dan Oke. jasa. kalau jasa itu contohnya apa, teman-teman? Ini Dokter. Dokter ya. Kalau Guru. jasa itu ada ininya enggak? Tanaman. Ada barangnya enggak? Kalau Ada. ada jasa Nggak itu ada. ada Harus, ya. Pak. Pelayanan kesehatan. Itu. Jadi Pelayanan ada kesehatan. apa namanya? Ada barangnya atau tidak? Kalau tidak ada barangnya berarti itu jasa. Jasa. Contoh, Tukang Rambut, sapu guru itu. ya, Tukang polisi, sapu jalanan. petugas sapu jalanan, tukang itu ya, tukang parkir, nah itu jasa. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang akan belajar mengidentifikasi sikap-sikap dalam keragaman ekonomi. Jadi sikapnya, kalau tadi kan kita sudah mengidentifikasi jenis-jenisnya, ya, kegiatan ekonomi itu sangat beragam. Nah, sekarang kalian identifikasi sikap-sikapnya dalam keragaman ekonomi. Di mana Pak Ade mengidentifikasinya? Mengidentifikasi sikap yang sebaiknya kita terapkan dalam keragaman ekonomi yang ada di halaman 20. Di luar wilayah Empat. digunakan untuk mengantarkan hasil panen apa ada memperkerjakan Mang Udin. Jadi Pak Udi. silakan. Attention. Udin. Ready. Ya, jadi siapkan buku tulisnya, teman-teman. Siapkan buku tulisnya. Ntar Baca Pak, saya belum ambil. halaman 24 ya. Lalu tuliskan sikap apa yang kalian temukan di teks tersebut ya dalam penerapan kegiatan ekonomi. Pas diskusi nanti suara dari kelompok lain kedengeran gak Pak? Enggak. Pak Ade bagi jadi 4 kelompok ya. Jadi 4 kelompok. Dan akan diacak. Nanti jadi nggak pada tentukan. Jadi yang Main tentukan itu Andres. adalah Zoom. Pak, satu kelompok berapa orang Pak isinya? 4, kurang lebih 4 orang. Nanti kalau ada keterangan join, kalian klik join ya. Ya, Oke, coba. Gimana Bismillahirrahmanirrahim. Pak? Belum. sabar Pak Adenya lagi bikin lu. Ada nggak? Sebar. Bukan, tombol joinnya di mana? Pak adenya ikut juga, Pak. Ikut, Pak Ade juga bisa ikut. Nonton. Oke, siap? Nonton. Nah, ada nggak join? Tampilan. Ya, ada nih. Oh, silakan join. Nanti diskusi ya. Diskusi, yuk. Andris, kelompok Andris, Payat, Griselda, Habib. Kelompok 2, Abinaya, Alfi, Nadine, Noval. Kelompok 3, Alia, Hilmi, Rehan. Yuk, silakan. Oh, ini nggak ngerjain tugas. Ayo diskusi, yuk. Nah, ini kelompok kalian nih, ayo diskusi. Ya, saling ngasih tahu, baca, saling menanggapi ya. Nanti tentukan satu anggota kelompok kalian yang presentasi hasil diskusinya, paham? Misalkan Payat atau Griselda atau Andris ini. Andris. Oke, lanjut. Kopi pacet. Andris ini. Ya, udah. Kopi pacet aja yuk. Jadi jawabannya sama ya. Oke. Kopi pacet. Ayo cepetan. Waktunya tinggal 2 menitan lagi. Waduh. Waduh. Sikap-sikapnya ya. Sikapnya apa saja? Ya, kalau Pak Ade tungguin khawatirnya grogi. Jadi Pak Ade pindah dulu ke room lain. Kami kelompok 1 kan ya Pak? Iya, kelompok 1. Ingat-ingat ya, kalian kelompok 1 ya. Kalau nanti Pak Ade silakan kelompok 1. Ada Pak di atas ada itunya Pak. Ada room 1. Iya, room 1 belum Pak Ade ganti. Iya. Ya udah pada ngomong kali. Halo, assalamualaikum. Gimana diskusinya bisa? Belum diskusi. Ya, cepet. Belum diskusi lagi. Ayo.
Ya, saling Diam-diaman. jangan diam-diaman. Nanti satu orang dari kelompok ini harus mewakili untuk presentasi. Ya, ini kelompok 2 ya, room 2 nih. Ya, misalkan mau Malika, mau Rehanun, atau Hilmi, atau Arwan ya silahkan. Nanti Pak Ade bisa kelompok 2 presentasi, tinggal dibacakan hasil diskusinya. Ya, makanya silahkan diskusi. Pak, jawabannya boleh sama. Ya kalau diskusi kan ya sama, karena hasil kesepakatan bersama. Oke, paham ya? Kalau saling ini, saling berarti itunya apa namanya audionya di unmute supaya kalian bisa ngobrol, bisa diskusi. Kalau di mute diam-diaman dong. Oke. Pak Ade ngecek kelompok lain ya. Oke, Ya, silakan. Pak. Pak Ade, Ya. Udah. ini di sini tadi cuman 3 orang doang, 1 orangnya kagak ada, Pak. Oh iya, berarti 1 orangnya belum gabung. Karena 16 itu sama Pak Ade kalau nggak salah. Jadi 15 ya, berarti ada yang 4, ada yang 4, ada yang 3. 3. Ayo diskusi, ininya di unmute videonya. Maaf, bukan video, audionya. Biar saling memberikan pendapat. Ya. Nanti, ini kelompok berapa ini? Kelompok 4 ya? Ini kelompok 4. Iya. Harus ada perwakilan untuk presentasi nanti, kalau masih ada waktu. Presentasi apa Pak Ade? Menyampaikan hasil diskusi. Paham? Pak Ade. Ya. Kan setelah diskusi, saya akan udah selesai diskusi. Habis itu ngapain, Pak? Nanti kembali lagi ke room utama. Gimana caranya? Nanti Pak Ade yang ini, yang mengembalikan. Ya. Nah, ya udah Pak Ade pamit dulu ya, lihat room. Ya. Terima kasih, lanjutkan diskusinya, ayo. Ya. Halo, Assalamualaikum. Sudah diskusinya belum? Nanti ada perwakilan dari kelompok 2 ya, untuk menyampaikan hasil diskusinya. Makanya diskusi, coba videonya diaktifkan, biar saling lihat. Nah, Kanadin, Kanaufal, terima kasih. Kanaufal mana Kanaufal? Oke. Waktunya 2 menitan lagi ya, segera. Ya, Pak Ade pamit dulu ya, diskusikan. Nanti dari kelompok 2, kalau masih ada waktu, ada yang harus presentasi. Assalamualaikum, Pak. Kembali lagi. Pak Ade bilang waalaikumsalam, itu suaranya dimut, Pak. Ya, waalaikumsalam. Makasih ya udah dikasih tahu. Ya. Ini yang keluar baru room siapa aja, Pak? Campuran. Ada room 1, 2, 3, 4. Room 4 udah semua nih, hebat. Room 1 baru 2. Oke. Alhamdulillah ya, sudah kembali ke ruang utama. Supaya Habib, kamu yang ngejelasin, Habib. Mohon maaf ya, Aku nggak kemungkinan mau. tidak semua yang mempresentasikan. Oh, Ada akan acak yang pastilah room Tapi- 1. Mewakili ya, Pak? kelompok Sampai- 1. Ah, Kelompok 1 siapa? Habib. Habib apa Andres? Yang Habib. akan hasil diskusinya. Habib. Habib. Siapa yang pilih Habib? Silakan Habib. Aku. Insya Allah yang aktif dapat nilai, nah. Ya, Habib.
Sampaikan hasil diskusinya, Bib. Bib, aku udah banyak Bib soalnya. Ayo di-unmute dulu. Di-unmute dulu Bib. Bib. Kita sudah ngomong dulu. Ya, Bib. Satu, tolong menolong. Ya, betul. Ada sikap tolong menolong ya. Dua, Yang kedua, tidak mengharapkan imbalan. ikhlas berarti ya. Ikhlas dalam menolong. Betul. Ya, bagus. Terus? Tiga, saling bekerja sama, Bekerja sama. saling bekerja sama. Saling bekerja sama. Ada lagi? Yang terakhir, tidak membeda-bedakan dalam kegiatan ekonomi. Tidak membedakan dalam kegiatan ekonomi. Tidak membedakan dalam kegiatan ekonomi. Ya, betul ya. Ada kerjasama, ada tolong menolong. Memang dalam kegiatan ekonomi itu, kalau seseorang yang harus kita bantu, ya tentunya kita boleh ya melakukan kegiatan tolong menolong. Seperti yang dalam teks, gitu. Tapi mungkin ketika kita tidak atau belum mengenal ya seseorang, ya kita juga harus waspada. Oke. Kelompok 3, siapa? Waktunya 2 menit lagi untuk presentasi. Silakan. Kak Hilmi Razik. Saling tolong menolong. Ya, betul. Sikap saling tolong menolong. Bekerja sama. Sama ya. Sikap bekerja sama. Bekerja keras. Bekerja keras. Betul. Tambahannya nih ada. Bekerja keras. Dalam kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan kita harus bekerja keras, betul. Bekerja cerdas. Terus apa lagi? Ada Membantu lagi? orang yang sakit. Ya, membantu orang yang membutuhkan, gitu ya. Terutama, Membuat kebutuhan hidup orang terpenuhi. iya betul, itu ya sikap. Jadi dari sikap positif yang kita laksanakan, insya Allah ini akan membantu ya dalam memenuhi kebutuhan hidup kita. Oke, alhamdulillah berarti semuanya sudah bisa ya, karena jawabannya juga hampir sama. Itulah ya salah satu contoh sikap yang harus kita terapkan dalam kegiatan ekonomi berdasarkan, tapi ini berdasarkan ini ya teman-teman, berdasarkan teks yang kalian baca. Jadi ada sikap kerjasama, ada sikap tolong menolong, ya. Tadi ada yang menyampaikan ikhlas dalam membantu, dalam menolong. Tapi Pak Ade kan ketika kita diminta pertolongan oleh orang yang tidak kita kenal, kita harus waspada. Gitu. Ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ke materi selanjutnya karena masih ada materinya, waktunya hanya 15 menit lagi. Nah, tadi sampai sini. Sekarang Pak Ade akan menjelaskan teman-teman ya, yaitu bagaimana cara menyajikan teks fiksi melalui diagram. Jadi kalian membuat diagram. Diagramnya seperti apa nanti akan Pak Ade jelaskan. Ini materinya ya, bisa kalian screenshot, bisa dicatat. Untuk menjelaskan teks fiksi ya melalui diagram, kita perlu memperhatikan hal berikut. Nah, jadi ketika kita membuat diagram tentang peristiwa teks fiksi ya, yang pertama kita harus memperhatikan tema. Mencari tema atau menentukan tema teks fiksi. Tema itu adalah pokok pikiran yang mendasari cerita teks fiksi tersebut. Kemudian kita pun harus menuliskan peristiwa atau kegiatan pembuka teks fiksi atau kejadian. Ini ya. Jadi peristiwa pembuka biasanya di awal teks, di paragraf pertama biasanya kalau peristiwa pembuka. Lalu tentukan permasalahan utamanya apa atau konfliknya apa, ya. Biasanya permasalahan itu dialami oleh tokoh, ya, karena teks fiksi itu biasanya ada tokohnya. Ya, permasalahan utama. Lalu kalian tentukan juga peristiwa penutup. Biasanya peristiwa penutup itu ada di akhir teks ya, di paragraf terakhir. Nah, yang terakhir kalian tentukan alurnya. Alur itu urutan kejadian dalam teks fiksi, ya.
urutan kejadian atau peristiwa dalam teks fiksi. Ada alur maju, ada alur mundur, ada alur campuran. Kalau alur maju itu menceritakan kejadian sekarang dan masa akan datang, ya, di teks fiksinya. Kalau alur mundur berarti menjelaskan kejadian atau peristiwa masa lalu. Itu alur mundur. Ada juga alur campuran yang menceritakan masa sekarang dan masa depan serta masa lalu, gitu. Itu alur ya. Jadi pada ulangi, alur itu adalah urutan peristiwa atau kejadian dalam teks fiksi. Alur itu ada 3, alur maju, alur mundur, alur campuran. Ya. Nah, untuk lebih pahamnya, coba kalian lihat teks yang berjudul ini, teman-teman. Ya. Teks yang berjudul Monyet dan Nelayan. Kalau tidak salah ada di pembelajaran 5. Coba dibuka dulu, ada nggak? Di halaman 31, Pak. Ya, alhamdulillah. Banget berarti. Nah, ya, kita akan membuat diagram peristiwa yang terjadi pada teks yang berjudul Monyet dan Nelayan. Yang pertama kita cari temanya, teman-teman ya. Tapi 1 menit coba dibaca dulu. Temanya tentang kehutanan. Temanya tentang apa kira-kira, Kak? Hutan. 1 menit dibaca dulu teksnya biar paham. Biar nyambung nanti. Pagi dua nelayan berjalan menuju ke sungai. Sesampainya di tepi sungai, kedua nelayan itu melempar jala mereka ke tengah sungai. Sementara kedua Jala itu lagi tampak banyak ikan yang terperangkap di dalam jala. Kedua nelayan itu tampak gembira, mereka memasukkan ikan itu Ayo, ke dalam keranjang anyaman. Anin. Setelah kedua nelayan menjala ikan lagi, datangnya 2 ekor monyet kakak adik ke tempat itu. Mereka sangat tertarik. Ia belum pernah melihat jala sebelumnya. Mereka saat hari menjelang siang, kedua nelayan itu meninggalkan jala mereka di tepi sungai. Mereka pulang ke rumah sebentar untuk makan siang. Tentu saja sambil membawa ikan-ikan hasil tangkapan mereka kedua. Ketika kedua nelayan itu sudah pergi, monyet adik bergegas turun dari pohon. Aku ingin mencoba menangkap ikan dengan benda itu, kata pada monyet kakak. Tapi kamu belum tahu caranya, jangan mencari masalah. Larang monyet kakak sambil menahan lengan monyet adik. Monyet adik tak peduli, ia melepaskan diri dari pegangan kakaknya, lalu lari mendekati jala tadi. Aku pasti bisa menggunakan benda ini. Sepertinya mudah, pikir monyet adik. Ia lalu meniru gerakan kedua nelayan tadi. Monyet adik mengambil jala itu dan mencoba melemparkannya ke sungai. Tapi jala itu malah menutupi tubuh Oke. monyet adik. Selesai belum? Terperangkap sendiri dan tidak bisa melepaskan diri. Monyet kakak menepuk dahi dengan kesal. Dia lalu buru-buru turun dari pohon untuk menolong adiknya. Kenapa benda ini malah? Ternyata teman saya tadi betul-betul ahli menangkap ikan. Kata monyet adik bingung dan menyesal. Benar saja, yang Sudah, Pak. belum tentu mudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Tadi terlihat mudah karena dipikirkan oleh hasilnya, kata monyet kakak. Nah, kita akan Udah, Pak. diagramnya ya, teman-teman. Coba diperhatikan, ya, diperhatikan baik-baik supaya nanti kalau ada di ulangan atau di tugas membuat peristiwa teks fiksi melalui diagram kalian bisa. Pertama, kalian buat judulnya seperti ini, ya, kotak untuk judul. Judul apa, Pak De? Judul teks fiksinya. Judulnya kan tadi di teks yang kalian baca adalah Monyet dan Nelayan. Buat judulnya. Lalu ada tanda panah seperti ini. Tentukan tema. Nah, temanya apa tadi yang teks yang kalian baca? Pelajari dan berhati-hati sebelum melakukan sesuatu. Tema teks yang kalian baca itu adalah pelajari dulu ya, atau berlatihlah sebelum melakukan sesuatu. Karena tadi ada yang keperangkap kan? Siapa? Ade monyet. Ada monyet ya. Nah ini. Jadi tentukan tema teksnya, tulis seperti ini.
Setelah menentukan tema teks, lalu tentukan alur. Alurnya apa? Alur maju, mundur, apa campuran? Maju. Maju ya, karena tidak ada kejadian atau menceritakan masa lalu kan? Nah, berarti kalian buat lagi tanda Enggak, masa panah. depan dan masa lalu. Nah, alur teks cerita, alur maju. Nah, ini bentuk diagram teman-teman seperti ini. Ya, Alurnya seperti maju. peta konsep. Nanti nabrak. Lalu buat setelah alur apa tadi, Kak? Peristiwa pembuka. Ayo, apa? Peristiwa Peristiwa pembuka. Iya, peristiwa pembuka. Peristiwa pembukanya apa? Pada suatu pagi, tampak dua nelayan pergi menuju ke sungai. Iya. Ada di paragraf pertama ya. Kalau pada seperti ini nih, teman-teman. Kelihatan nggak? Coba Kak Andris dibaca Kak Andris. Kelihatan, Pak. Siapa, Pak? Kak Andris, Dibacain. bacain. Pada suatu pagi, dua orang nelayan mendapatkan banyak ikan hasil menjala. Ketika nelayan sedang menjala, datanglah dua ekor monyet kakak beradik. Nah, itu bisa ya untuk peristiwa pembuka. Setelah peristiwa pembuka apa? Masalahan utama. Iya, kita cari Masalah utama. masalah utama atau konfliknya. Nah, masalahnya apa yang dihadapi oleh tokoh? Adik monyet terperangkap di jala. Nah, itu masalah kan? Itu masalah yang dialami oleh tokoh, permasalahan. Jadi mau menjala, Ngeyel. tapi belum bisa, akhirnya terperangkap. Maka kita buat seperti ini. Tuh, teman-teman lihat ya, perhatikan. Ini Yang pengen ke jalan nanti malah dia yang kelem. Jadi permasalahan utamanya adalah monyet adik terperangkap di jala karena belum bisa menggunakan jala. Ini bukan jalan ya, jala dan tidak menghiraukan larangan monyet kakak. Nah, ini Masa menggunakan jalan? Nah, ini salah, bukan jalan ini. Jalan diangkat. Salah ngetik, Bade. Kemudian terakhir adalah tentukan peristiwa penutup. Peristiwa penutupnya apa? Lalai itu jala itu malah menutupi tubuh monyet Nah, adik ini bisa dan masuk dia ini kan? terperangkap dan tak bisa Masuk ke melepaskan diri. permasalahan. Nah, peristiwa penutupnya monyet adik menyesal. Monyet adik menyesal Dari dan bawah. menyadari bahwa pekerjaan yang Terlihat mudah belum Terlihat tentu mudah bisa belum melakukan tentu jika bisa belum tajam melakukannya berlatih. belum pernah dan berlatih. Nah, Boleh. Jadi seperti ini. Oh, Ini gosh. adalah bentuk diagram. Pakai Ya. gas. Paham? Bisa? Bukan Kalau ini Pak Ade peta tugas konsep misalkan. ya. Insya Allah. Insya Allah. Jadi dibuat seperti ini. Ini boleh di screenshot teman-teman untuk Bapak, ini bukannya peta konsep ya. mirip sebetulnya. Peta pikiran. Ya. Peta konsep dengan peta pikiran mirip ya, mirip dengan diagram. Boleh aja diagram juga seperti ini. Boleh. Oke, kita lanjut ya. Karena waktunya tinggal 3 menitan lagi. Bagaimana perasaan kalian selama pembelajaran? Ya, waktunya tinggal 4 menit lagi ya. Diketik, Pak. Yahdan, bagaimana perasaan Yahdan selama pembelajaran? Perasaan saya sih senang, Pak. Kayak bisa mendiskusi bareng teman. Oh, subhanallah. Apalagi? Sama apa ya? Ya itu dong lah. Coba Kak Griselda. Menurut Kak Griselda, bagaimana perasaan pembelajaran selama ini? Tembak kayak Hari ini ya? azan. Gak tahu jadi apa ya. Allah Akbar. Ya, sudah azan, makanya ya, yuk. Perasaan Kak Griselda? Perasaannya senang. Nah, Perasaannya senang aja. senang aja, sama. Oke, lanjut. Kak Andris, apa saja yang sudah Kak Andris pahami? Nggak usah banyak-banyak. Tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi, Terus sifat-sifat sifat-sifat Lagi ya?
dalam melakukan kegiatan Ekonomi. Oke. Sama itu apa? Cara membuat diagram Diagram kejadian atau peristiwa dalam teks. teks Apa itu? teks apa? Teks fiksi. 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 Oke, Kak Yahdan. Apa? Iya, Pak. Bukan Kak Yahdan. Apa yang belum kamu pahami? Adakah yang belum dipahami? Bukan Kak Yahdan, bukan. Untuk semuanya ada? Enggak ya, Pak, mudah-mudahan Pak. sudah paham ya. Oke, kita lanjut. Ada, Pak. Kalau Tolong ada. nggak, Pak? Nih, tugas. Sudah ada, Pak. Nih, tugasnya ya. Tugasnya begini, coba didengarkan dulu, diperhatikan ya. Tugasnya adalah jelaskan kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat. Tadi kan kita sudah belajar ya, 3. Ada jasa, ada perdagangan, ada industri. Nah, kalian jelaskan, misalkan perdagangan apa, perindustrian apa, jasa apa, ya. Dan boleh ditambahkan yang lain. Nah, tugasnya boleh ditulis atau yang mau dibuat video, boleh buat video. Misalkan divideokan ya, dijelaskan secara lisan, boleh. Pak, saya senang Oke, Pak. membuat- Siap. Misalkan Pak, saya senang Voice membuat note sama diagram, boleh baca. buat diagram. Tulis dulu. Oke, ini udah ditulis tugasnya? Belum. Oh, silakan tulis Belum. dulu ya. Jadi hanya Tapi satu. Inget-inget aja. Nggak lupa, diingat-ingat. Jadi Langsung, Pak. ya tugasnya boleh dibuat diagram, boleh juga dibuat secara lisan, pakai video, boleh lebih bagus. Atau ditulis boleh, silakan. Ditulis biasa di buku, kemudian dipoto kepada boleh. Atau Pak, saya mah senangnya berbicara, direkam pakai video, boleh. Pak, boleh nggak pakai voice note? Boleh. Misalkan kegiatan ekonomi 1, atau contohnya adalah perdagangan. Perdagangannya itu proses antara penjual dan pembeli dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, seperti itu, Kak. Ya. Tapi nggak tegang gitu juga kali, Pak. Oke, ada pertanyaan nggak? Karena udah azan ya, pada stop dulu. Enggak. Kita dokumentasi dulu, foto terakhir. Videonya mohon dinyalakan. Kasifa, Kak Malika, Kak Fayad, Kak Fani, Kak Naufal, pada akan ngambil. Ada yang live aja. Yo, Fayat. Oke, Kak Fayad, Fayat tadi udah muncul, kabur lagi. Kak Naufal. Nah, Kak Fayad ada, selalu menyimak. Kak Naufal. Oke, coba senyum yang paling manis. 1, 2, 3. Iya. Terima kasih ya anak-anak Pak Guru yang soleh dan soleha. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Ya, mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat dan bahagia. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alamin. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Besok suaranya. Ya Allah enggak, Pak. Nggak ada. Kalau nggak ada, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Live ya, Pak. Assalamualaikum. Zuhur. Selamat melaksanakan sholat. Ya, jangan lupa. Sampai ketemu nanti hari Rabu atau hari Senin.